Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usman, NIM 2022 1011 0311 161 Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian tugas yang diberikan oleh Pak Yaris di kelas Viktimologi. Yang pertama, ada tujuan pemidanaan menurut pasal 51 KUHP. Terdapat 4 tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional. Yang pertama, tujuan pemidanaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian penjelasan lebih lanjutnya, ada pemasyarakatan dan pembinaan. Tujuan pemidanaan yang menekankan pada usaha memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan merupakan manifestasi dari paradigma baru pemidanaan yang menggeser orientasi dari sekedar pembalasan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan dalam konteks ini tidak lagi dipandang sebagai instrumen pemisahan sosial yang bertujuan mengisolasi pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai mekanisme negara untuk mengembalikan pelaku ke dalam tatanan sosial dengan identitas yang diperbaiki, kemampuan sosial yang memadai, dan integritas moral yang lebih kuat. Dalam perspektif ini, terpidana diposisikan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang, sehingga sistem pemidanaan wajib menyediakan kondisi yang memungkinkan proses transformasi berlangsung secara efektif dan manusiawi. Selanjutnya, upaya memasyarakatkan terpidana dilakukan melalui serangkaian proses pembinaan yang terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial individu. Pembinaan tersebut mencakup dimensi moral, spiritual, edukasional, vokasional, psikologis, hingga sosial kultural. Pada ranah moral dan spiritual, lembaga pemasyarakatan berperan menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kesadaran akan konsekuensi sosial dari setiap perbuatan. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk pola pikir baru yang mendorong terpidana untuk meninggalkan pola perilaku menyimpang dan menginternalisasi norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dimensi edukasional dan vokasional, pembinaan diarahkan untuk memberikan keterampilan kerja, pendidikan formal maupun non-formal, serta peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, tetapi juga sebagai strategi mencegah residivisme. Terpidana yang memiliki keterampilan dan kompetensi lebih tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidana, sehingga dapat hidup secara mandiri tanpa kembali melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, pembinaan vokasional berfungsi ganda, sebagai alat reintegrasi sosial dan sebagai sarana perlindungan masyarakat melalui penurunan risiko pengulangan tindak pidana. Pembinaan juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang meliputi konseling, terapi perilaku, bimbingan sosial, serta program-program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, kemampuan berkomunikasi, serta kecerdasan emosional terpidana. Pendekatan psikososial ini penting karena sebagian besar pelaku tindak pidana memiliki latar belakang trauma, tekanan sosial, atau lingkungan hidup yang tidak kondusif. Melalui intervensi psikologis, terpidana diarahkan untuk memahami motif dan konsekuensi dari tindakannya, mengelola emosi secara positif, serta membangun kemampuan pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, proses pembimbingan juga mempunyai peran strategis dalam memastikan bahwa pembinaan yang diberikan tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan terimplementasi dalam perilaku sehari-hari. Pembimbingan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, konselor, pekerja sosial, serta pihak lain yang berkompeten melalui pengawasan, pendampingan, serta evaluasi periodik terhadap perkembangan terpidana. Pembimbingan ini bersifat personal dan adaptif, menyesuaikan karakteristik, tingkat risiko, serta kebutuhan individual terpidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak bersifat seragam atau uniform punishment, tetapi bersifat individualistis dalam pengertian bahwa setiap terpidana memperoleh perlakuan pembinaan sesuai kebutuhannya. Pada akhirnya, tujuan memasyarakatkan
memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan merupakan wujud realisasi dari prinsip pemidanaan humanis. Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu, sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum, tetap memiliki martabat dan hak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Pemidanaan tidak boleh hanya berfungsi menghukum, tapi juga memberikan harapan arah dan peluang bagi terpidana untuk menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan tanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak semata-mata diukur dari terlaksananya hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan seseorang dari posisi sebagai pelaku kejahatan menuju posisi sebagai anggota masyarakat yang berdaya dan berintegritas. Selanjutnya, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Salah satu tujuan fundamental pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Wajib ditekankan, tujuan ini berpijak pada pemahaman bahwa tindak pidana pada hakikatnya bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma hukum yang dikeluarkan oleh negara, tetapi merupakan gangguan terhadap ketertiban sosial yang memunculkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, kejahatan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melahirkan ketidakseimbangan, ketegangan, dan keretakan hubungan sosial, sehingga pemidanaan harus diberi orientasi yang mampu mengatasi dampak-dampak tersebut secara komprehensif, tidak hanya melalui penjatuhan hukuman, tetapi juga melalui upaya pemulihan atas konflik yang terjadi. Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana seringkali berwujud dalam bentuk seperti kerugian material, penderitaan psikologis, gangguan rasa aman, serta hilangnya kepercayaan terhadap tatanan sosial maupun institusi hukum. Dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai harmoni dan solidaritas sosial, konflik-konflik tersebut dapat menimbulkan luka sosial yang berkepanjangan apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk melakukan serangkaian langkah yang tidak hanya menegaskan kesalahan pelaku, tetapi juga mengatasi dampak yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat luas. Dengan kata lain, penyelesaian konflik melalui pemidanaan merupakan proses yang mencakup upaya untuk merestorasi keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemidanaan perlu berfungsi sebagai alat yang memediasi hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan bukan hanya sebuah reaksi represif yang menempatkan pelaku pada posisi yang berhadapan dengan negara, melainkan mekanisme yang memungkinkan terjadinya dialog, pemulihan, dan penyelesaian yang lebih konstruktif. Dalam paradigma ini, negara berperan sebagai fasilitator yang menjamin bahwa proses penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara adil, seimbang, dan menjunjung martabat semua pihak yang terdampak. Orientasi ini selaras dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif atau restoratif justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan kebutuhan korban sebagai bagian integral dari proses pemidanaan. Penyelesaian konflik melalui pemidanaan juga mencakup pengembalian hak-hak korban yang baik bersifat material maupun immaterial. Melalui mekanisme ganti rugi, restitusi, ataupun kompensasi, negara berupaya memastikan bahwa kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan secara proporsional. Pemulihan tersebut memiliki implikasi penting tidak hanya bagi korban keadilan dalam masyarakat, tetapi juga bagi proses pemulihan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketika korban mendapatkan pengakuan dan pemulihan yang layak, kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat sehingga stabilitas dan ketertiban sosial dapat terjaga dengan lebih baik. Selain itu, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana harus memperhatikan dimensi psikologis serta sosial kultural yang melatar belakangi terjadinya konflik. Tindak pidana seringkali menimbulkan trauma, stigma, dan perpecahan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus membuka ruang bagi program-program yang bersifat pemulihan psikis dan hubungan sosial, seperti mediasi penal, dialog restoratif, ataupun rekonsiliasi komunitas. Program-program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan sikap saling menerima antar pelaku dan korban, sekaligus memulihkan rasa aman dan kohesi sosial dalam masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, penyelesaian konflik melalui pemidanaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat dan menghilangkan potensi konflik lanjutan.
Tindak pidana seringkali memicu ketegangan horizontal antar individu maupun antar kelompok, sehingga pemidanaan harus mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan untuk mencegah munculnya aksi balas dendam, vigilantisme, atau perpecahan sosial. Pemidanaan berfungsi sebagai intervensi institusional yang memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang sah, terukur, dan berlandaskan prinsip keadilan hukum, bukan berdasarkan pembalasan spontan yang dapat memperburuk situasi. Di sisi lain, penyelesaian konflik juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan efek jera yang proporsional terhadap pelaku. Melalui pemidanaan yang tegas, negara menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengganggu ketertiban sosial akan mendapatkan reaksi hukum yang setimpal. Namun dengan demikian, ketegasan tersebut harus tetap mengedepankan keseimbangan, yaitu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat eksesif dan tetap mengakui hak-hak pelaku sebagai manusia yang dapat berubah. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap hukum dan norma-norma sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan keadilan substansif, yaitu keadilan yang tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban serta masyarakat. Kemudian ada menumbuhkan rasa penyesalan pelaku. Tujuan pemidanaan berupa menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku, merefleksikan dimensi etik dan psikologis dari pemidanaan dalam kerangka hukum pidana modern. Pemidanaan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang dirancang untuk mendorong transformasi moral para terpidana. Dalam perspektif ini, penyesalan bukan hanya sekedar manifesti emosional, melainkan proses internalisasi nilai-nilai hukum, moral, dan sosial yang menjadi dasar tatanan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menstimulasikan kesadaran pelaku atas kesalahannya, mengakui dampak perbuatannya terhadap korban, dan memotivasi perubahan perilaku ke arah yang lebih bertanggung jawab. Penyesalan dalam konteks pemidanaan memiliki signifikansi penting karena menjadi titik awal dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Seorang pelaku yang menyesali tindakannya menunjukkan kesiapan untuk memperbaiki diri, menerima konsekuensi hukum, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Rasa penyesalan tersebut mencerminkan pemahaman mendalam bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial, mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan penderitaan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus menyediakan kondisi yang mendukung terjadinya refleksi diri, introspeksi moral, dan pengakuan atas dampak sosial tindak kriminal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemidanaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukuman fisik atau pembatasan kebebasan semata. Sistem pemasyarakatan harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi proses internalisasi nilai melalui pendidikan moral, konseling psikologis, program religiusitas, dan pembinaan sosial. Terpidana diarahkan untuk menyadari penyebab perilaku menyimpangnya serta memahami konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap pihak lain. Intervensi psikososial ini memegang peranan penting dalam menumbuhkan empati terhadap pelaku terhadap korban, memahami rasa sakit atas kerugian yang dialami korban, dan membangun kesadaran penuh mengenai pentingnya ketaatan terhadap norma sosial dan hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 51 dalam KUHP Nasional menandai tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai perubahan dari KUHP warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari 1 abad, norma baru ini tidak hanya mengatur jenis dan tata cara pemidanaan, tetapi juga memberikan arah filosofis yang eksplisit mengenai apa tujuan pemidanaan itu sendiri. Pasal ini menjadi dasar etik dan yuridis bagi hakim, jaksa, penyidik, lembaga pemasyarakatan, serta pembuat kebijakan pidana untuk menentukan bagaimana pidana harus dituangkan dan dijalankan. Dalam konteks KUHP baru, pemidanaan tidak lagi dipandang sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, pemulihan, dan kemanusiaan. 4 tujuan pemidanaan yang dicantumkan dalam pasal 51 merupakan refleksi dari perkembangan doktrin hukum pidana internasional serta kebutuhan pragmatis dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, tujuan mencegah dilakukannya tindak pidana atau tujuan preventif.
Tujuan preventif merupakan tujuan klasik sekaligus fundamental dari pemidanaan. Dalam pasal 51, tujuan ini mencakup dua aspek besar yang saling melengkapi. Pencegahan umum atau general prevention dan pencegahan khusus atau special prevention. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi berbeda bagi pelaksanaan pemidanaan. Yang pencegahan umum atau general prevention. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat luas melalui penetapan dan penegakan sanksi pidana. Negara ingin membangun kesadaran sosial mengenai batas-batas perilaku yang dapat diterima. Pada tahap ini, pidana memiliki fungsi simbolis dan edukatif. Norma pidana mengandung pesan bahwa tindakan tertentu dianggap berbahaya atau merusak tatanan sosial. Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui adanya ancaman pidana akan terdorong untuk tidak melanggar hukum, baik karena rasa takut terhadap hukuman, rasa hormat terhadap norma, maupun kesadaran bahwa perilaku melanggar akan menghasilkan konsekuensi serius. Pencegahan umum bersifat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Tanpa ancaman pidana yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan bahwa negara mampu melindungi mereka dari kejahatan. Dengan demikian, pidana berfungsi untuk menegakkan wibawa negara, mempertahankan ketertiban umum, dan memastikan kepastian hukum. B. Penegakan khusus atau special prevention. Berbeda dari pencegahan umum, pencegahan khusus berorientasi langsung kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya pada masa mendatang. Pencegahan khusus dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama ada efek jerak atau deterrence yang muncul akibat pengalaman menjalani pidana. Yang kedua, pembatasan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana selama masa pidana berjalan, misalnya melalui penahanan, pengawasan, ataupun pembatasan kebebasan tertentu. Yang ketiga, pembiasaan pembinaan secara terstruktur, baik melalui program pemasyarakatan, pelatihan, keterampilan, konseling, psikologis, atau terapi bagi pelaku tertentu, misal pelaku penyalahgunaan narkotika. Pencegahan khusus tentu berhubungan erat dengan tujuan rehabilitatif, namun berbeda dengan penekanan. Jika rehabilitasi berfokus pada perbaikan diri pelaku, pencegahan khusus berfokus pada menghilangkan peluang maupun niat pelaku untuk mengulangi kejahatan. Dengan demikian, tujuan preventif mencerminkan hubungan dialektis antara perlindungan masyarakat dan penegakan norma hukum, dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pidana modern. 2. Tujuan memasyarakatkan dan merehabilitasi terpidana ataupun tujuan rehabilitatif. Tujuan rehabilitatif merupakan salah satu ciri paling menonjol dari KUHP baru. Tujuan ini menunjukkan perubahan ideologi dari pendekatan yang menekankan pembalasan menuju paradigma pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan individu. Rehabilitasi menegaskan bahwa pelaku tindak pidana bukan sekedar objek penghukuman, tetapi juga manusia yang bisa dibina, dipulihkan, dan dikembalikan kepada masyarakat. Pemidanaan sebagai sarana perbaikan individu. Rehabilitasi bertumpu pada keyakinan bahwa kejahatan dapat muncul akibat faktor sosial, psikologis, ekonomi, ataupun lingkungan tertentu. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk mengatasi akar persoalan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Misalnya, pelaku pencurian karena faktor kemiskinan dan kurangnya keterampilan kerja. Pelaku kekerasan karena trauma masa kecil ataupun kondisi emosional. Dan terakhir, pelaku penyalahgunaan narkotika karena ketergantungan. Melalui program formal seperti pendidikan, bimbingan kerja, terapi perilaku, ataupun konseling, sistem pemasyarakatan berupaya membuat pelaku menyadari kesalahannya dan mengembangkan kemampuan untuk hidup secara produktif. B. Reintegrasi sosial sebagai bagian dari rehabilitasi. Pemidanaan dalam paradigma baru tidak boleh menyebabkan terpidana terputus dari masyarakat secara permanen. Terpidana harus dipersiapkan untuk kembali ke kehidupan sosial dengan identitas yang baru sebagai individu yang bertanggung jawab. Program reintegrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan pembimbingan pasca peradilan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa terpidana dapat kembali menjalani kehidupan tanpa stigma, diskriminasi, ataupun ketidakpastian sosial. C. Rehabilitasi sebagai investasi sosial. Tujuan rehabilitatif memiliki implikasi jangka panjang. Pelaku yang berhasil dibina dengan baik tidak hanya menghindari pengulangan kejahatan, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini mengurangi beban negara dalam jangka panjang dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Rehabilitasi di sini dimaknai secara komprehensif sebagai proses perubahan perilaku, pemulihan nilai moral, peningkatan kapasitas sosial, dan reintegrasi yang utuh. 3. Tujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ataupun tujuan restoratif.
Tujuan ketiga pemidanaan menunjukkan adopsi prinsip keadilan restoratif dalam KUHP modern. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan hukum bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap korban dan kerusakan terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya memfasilitasi pemulihan, bukan sekedar penjatuhan hukuman. Pemulihan kerugian korban. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya membalas kesalahan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban. Pemidanaan diarahkan agar korban mendapatkan kompensasi, pemulihan psikologis, dan pengakuan atas penderitaannya. Melalui mekanisme seperti restitusi, mediasi penal, ataupun kesepakatan damai, pemidanaan memiliki efek langsung terhadap pemulihan korban. B. Rekonsiliasi sosial. Setiap tindak pidana berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Konflik antara pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan lingkungan sekitar dapat menyebabkan perpecahan sosial. Pemidanaan dalam kerangka tujuan restoratif mendorong proses rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak. Negara memfasilitasi proses sosial untuk mengembalikan rasa aman dan saling percaya antar warga. Rekonsiliasi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat. C. Mengembalikan rasa aman publik. Kejahatan menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pemidanaan yang efektif harus mampu mengatasi rasa takut tersebut. Dengan memulihkan keseimbangan, masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran berlebihan terhadap ancaman kriminalitas. D. Keadilan sebagai perbaikan relasi, bukan sekedar pembatasan. Dalam tujuan restoratif, yang hendak dicapai adalah keadilan substantif, bukan keadilan yang berhenti pada penghukuman, tetapi keadilan yang memperbaiki keadaan. Ini menjadi pemidanaan sebagai proses sosial yang dapat memperkuat solidaritas, memperbaiki hubungan, dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.